Aku tidak suka mendengarkan kabar itu. Kabar yang sangat buruk. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa menyelesaikan sebuah masalah ini. Jadi harus ada perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semuanya, selamat datang di channelnya Kak Puput Surabaya. Iya, Channelnya Kak Puput Surabaya dan Ais. channelnya Kak Puput Surabaya dan Ais. Baik teman-teman semuanya, Masya Allah, hari ini Kak Puput mau membalas DM-nya teman-teman. Ya, Ada yang tanya tak Kak Puput? ya, ini Kak Puput sebenarnya nggak mau mengguru ya Ais ya, karena teman-teman yang ada di rumah itu, ibu guru semua yang ada di sana, para ustazah itu pasti lebih jago dari Kak Puput. Cuman Kak Puput ingin menyampaikan secara ini aja sih, pengalamannya Kak Puput selama ini gitu ya. Boleh ya teman-teman ya? Boleh banget lah. Iya boleh banget ya. Kali ini Kak Puput mau menyampaikan yang DM-nya ini apa nih guys ya? Kak Puput gimana cara berkisah yang baik? Gimana cara berkisah yang baik? Ya, berkisah yang baik loh teman-teman udah jago semua. Cuman kali ini Kak Puput meringkas aja ya. Yang pertama nih, ya yang paling utama nih kita sampaikan itu adalah vokal ya. Vokal. Kalau kita berbicara tentang vokal, Harus banyak vokal ya Kak Puput ya? ya harusnya begitu. Jadi harus banyak belajar guys, gimana vokal kita supaya lebih banyak gitu ya. Kayak gurunya Kak Puput nih, Kak Bimo itu banyak banget suaranya sampai masuk rekor muri. Masya Allah, ada berapa suaranya? Udah banyak banget, nggak bisa dihitung. Udah 200-an lebih kayak gitu mungkin guys ya. Kalau Kak Puput punya berapa? Kak Puput nggak sempat ngitung. Ya, jadi harus punya suara yang berbeda-beda. Misalnya nih kalau suara ibu, bapak, anak, kakek, nenek itu harus berbeda. Apalagi suara binatang-binatang tuh ya. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan. Bisa menyampaikan kepada anak-anak itu ya gimana kita bisanya kayak gitu Ais. Oh, jadi nggak usah dipaksa. Iya, memang sih itu baiknya kita bisa punya vokal yang banyak. Tapi kalau nggak punya, ya nggak usah dipaksa gitu ya. Nanti pas gini Ais, nggak punya vokal, nggak punya macam-macam karakter suara, terus nggak mau berkisah. Jangan gitu ya Ais ya. Iya, jadi teman-teman, yang pertama yo harus tetap berkisah. Kalau nggak bisa karakter-karakter yo harus latihan gitu ya Kak Puput. Iya kayak gitu, jadi harus banyak latih gitu ya. Itu vokal. Jadi ada macam-macam vokal ya. Vokal yang masih anak-anak, misalnya ini suara Ais coba ya. Teman-teman semuanya, Suara ibu. Semuanya sekarang ayo kita makan. suara ayah. Anak-anak semuanya, yuk kita berkumpul di sini dengarkan kisah dari Kak Puput. Suara kakek. Ayo cucuku, kita dengarkan suara dari Kak Puput. Suara kita dengarkan kisah dari Kak Puput. Nah kayak gitu ya. Jadi itu sebagiannya jadi tokoh-tokoh yang ada karakternya juga berbeda-beda, dan vokalnya itu juga harus dikeluarkan kayak gitu. Itu Ais ya yang pertama. Siap Kak Puput. Jadi vokalnya juga harus jelas, harus berbeda antara tokoh yang satu dengan yang lainnya. Itu yang pertama ya. Selanjutnya adalah yang kedua itu mimik wajah. Mimi itu minum tak Kak Puput. Bukan, mimik wajah itu
ekspresi wajah kita. Jadi ekspresi wajah kita itu juga menentukan ketika kita menyampaikan kepada audiens, itu audiens itu ngelihatnya adalah mimik kita. Kecuali kalau siaran radio ya kamu berdua. Ya kalau siaran radio nggak butuh mimik wajah karena nggak ngelihat gitu ya. Tapi kalau siaran radio tapi di on kan di YouTube, kayak misalnya Ais dulu yang di radio terus di on kan di YouTube, itu mimik wajah tetap dibutuhkan Ais. Oh iya sih, mimik wajah itu kayak gimana kamu berdua? Ya mimik wajah itu seorang pencerita itu harus bisa menunjukkan mimik yang berbeda-beda. Misalnya ini kalau sedih ya harus sedih, jadi sedih. Kalau bahagia ya harus bahagia, gitu. Harus ada perbedaan. Jadi teman-teman semuanya ya, karena kita dilihat ya, jadi kita harus perhatikan juga nih mimik wajah gitu ya teman-teman ya. Kecuali kalau Ais nih, Ais itu nggak bisa ganti wajah. Misalnya sedih, misalnya cuman aku sedih, tapi coba lihat wajahnya tetap aja wajah lucu ya kan. Itu Ais. Nah harapannya teman-teman semuanya itu bisa berubah-ubah wajahnya gitu kan. Wajah sedih ya sedih, bahagia ya bahagia, lagi marah ya marah. Jadi ada perbedaan antara mimik sedih, bahagia, marah, kecewa mungkin gitu. Jadi ditunjukkan kepada siapa? Kepada audiens misalnya. Aku tidak suka mendengarkan kabar itu. Kabar yang sangat buruk. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa menyelesaikan semua masalah ini. Jadi harus ada perbedaan gitu ya, Ais ya? Iya kayak gitu ya kamu berdua. Ini bahagia ya kamu berdua. Iya ada bahagia ya bahagia. Kalau sedih ya sedih. Kalau seneng ya seneng, kayak gitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi ada vokal, terus apa tadi? Vokal, terus mimik wajah atau ekspresi. Selanjutnya apa yang ketiga berdua? Selanjutnya yang tak kalah pentingnya adalah bahasa tubuh. Jadi bahasa tubuh kita. Nah ini karena kita ini ceritanya sekarang lagi online ya, jadi bahasa tubuhnya paling nggak ya cuman gini-gini aja sih. Tapi beda kalau kita sedang offline ya teman-temannya. Offline itu juga butuh bahasa tubuh yang berbicara. Jadi bahasa tubuh yang hidup. Yo, jadi nggak monoton kayak robot gitu tak kamu berdua? Ya nggak monoton kayak robot. Betul Aisyah. Jadi ketika bercerita itu selain yang pertama tadi vokalnya itu harus jelas gitu ya. Terus kemudian mimik wajahnya, ekspresinya itu harus ditunjukkan benar-benar. Terus setelah itu bahasa tubuh juga sangat berpengaruh. Jadi audiens itu juga membaca bahasa tubuh kita. Bahasa tubuh itu contohnya apa kamu berdua? Ngomong gini, Ais, aku akan bicara padamu. Iya aku namaku Ais kok. Nah kayak gitu Ais. Oh jadi itu kalau jadi orang dewasa itu harus lihatnya ke bawah gini gitu tak kamu berdua? Iya, jadi harus lihat kayak gini kalau misalnya mau dialog gitu. Terus kalau lihat ke atas, kalau yang masih kecil kan biasanya kecil ya, jadi lihatnya ke atas gitu. Nah, teman-teman kalau misalnya kita bercerita itu nggak usah gini misalnya. Misalnya nih contoh ya, Ais di sini dulu, duduk dulu. Ini misalnya contoh nih. Di, ayo kita berangkat. Iya kakak, aku mau berangkat. Di, sekarang waktunya hari apa ya ini? Ini waktunya kita memakai kaos olahraga. Iya kakak, kita pakai kaos olahraga, tapi aku Apa, Dek? Nah itu bikin kita capek gitu kan. Kak Popot pernah ngeliat ini ya, ada yang bercerita seperti itu. lucu lah Kak Bubut. Ya lucu, yang lihat juga capek, dia juga belum
ceritanya belum selesai, yuk udah ngos-ngosan karena capek dari sana ke sana. Ya cukup ini aja, isyarat aja lah. Misalnya nih, Ais turun dulu. Ini Kak Puput soalnya memperagakan jadi 2 orang. Siapa Puput? Cucuku, kakek mau bicara. Iya kek, ada apa? Cucuku, kakek ini sebenarnya dari untuk kampung halaman. Tapi bagaimana caranya ngomong sama papa dan mamamu? Kakek tinggal ngomong saja. Kalau misalnya kakek tidak bisa ngomong, aku bantu ya kek. Gimana ya cucuku? Kangen banget dengan kampung halaman. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak usah lari ke sana, lari ke sini gitu ya kamu Budo. Iya, nggak usah kayak gitu. Jadi capek nanti. Jadi gitu teman-teman. Ya, sementara gitu dulu ya. Kak Puput berbagi tips 3 itu aja dulu ya teman-teman. Tadi yang pertama apa? Vokal. Yang pertama vokal. Terus yang kedua apa Ais tadi? Mimik wajah. Mimik wajah. Yang ketiga apa tadi? Bahasa tubuh. Bahasa tubuh. Jadi teman-teman mungkin kali ini Kak Puput berbagi itu aja dulu ya. Nanti kapan-kapan Kak Puput mau sambung lagi dengan tips yang lain gitu ya. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe. Yang belum subscribe silakan subscribe. Yang suka dengan video ini silakan like dan boleh komentar. Baik teman-teman semuanya, terima kasih. Kali ini semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Dadah semua.